Geger, 4 peramal ini sudah meneropong prahara perceraian dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sejak tahun 2023 lalu. Titisan Nyai Ratu Kidul bahkan telah menulis di laman akun sosial media pribadinya terkait prahara perceraian yang bakal terjadi. Dan dalam sesi wawancaranya dengan tim intens investigasi, Nyai Ratu menjelaskan secara gamblang bahwa akan ada YouTuber yang bercerai di tahun 2024. Tak hanya Nyai Ratu, anak indigo Roy Kiyoshi juga telah meneropong di tahun 2023 bahwa akan adanya potensi perpisahan dalam rumah tangga Ricis dan Ryan. Bahkan di tahun 2024, Roy Kiyoshi telah meneropong akan terjadi kegemparan dalam biduk rumah tangga mereka karena sejak itu ia melihat situasinya sudah sangat panas. Seperti apa pula ramalan Ki Kusumo dan ahli tarot Tiara yang konon mulai menjadi kenyataan terkait bahtera rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan? Benarkah masih ada waktu bagi Ricis dan Ryan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka dari kehancuran melalui proses mediasi di pengadilan agama? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah Ria Ricis melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024 melalui e-court oleh kuasa hukumnya, sontak mengejutkan publik dan warganet. Seperti diungkap oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah kepada awak media kemarin, bahwa Ria Ricis mengajukan 3 tuntutan dalam gugatan cerai, yaitu kumulasi cerai gugat, hak asuh anak, dan nafkah anak. Taslimah juga mengungkap alasan Ricis mengajukan gugatan cerai karena adanya peristiwa besar dalam biduk rumah tangga mereka. Apa yang kini terjadi telah diteropong oleh 4 peramal pada akhir tahun 2023 lalu. Di antaranya adalah oleh titisan Nyai Ratu Kidul. Nyai Ratu menegaskan akan ada goncangan dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan juga di kemudian hari. Dan pada saat diwawancara tim intens investigasi, meskipun tidak menyebut inisial, ia meneropong bahwa akan ada YouTuber yang bercerai di tahun 2024 dan YouTuber ini sudah memiliki 1 anak. Saya melihat sesuatu yang kurang baik dalam hubungan rumah tangga mereka ini, Ria Ricis dan Teuku Ryan. Tapi semoga apa yang saya lihat salah dan saya berharap rumah tangga mereka baik-baik saja ke depannya. Jangan cerai. Saya melihat mereka ini sering cekcok, sering berbeda pendapat, berbeda keinginan dan berbeda penghasilan. Tapi semoga masih bisa diperbaiki. Yuk kita doain semoga rumah tangga mereka jangan sampai berakhir. Kasihan si cantik, si lucu, si imut, gemes semuanya. Sebenarnya sih rumah tangga kalau sudah gak bahagia tetap bertahan hanya karena kasihan anak juga gak baik sih. Karena banyak pasien saya yang gak mau nikah gara-gara sering melihat orang tuanya sering berantem. Takut kayak gitu. Tapi semoga rumah tangga Bu Cantik yang satu ini baik-baik saja. Tulis titisan Nyai Ratu Kidul dalam akun sosial media pribadinya di tahun 2023 lalu. Itu penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya tanggal 30 Januari 2024 ya, melalui e-court, sistem elektronik court-nya kumulatif ya. Pertama cerai gugat. Cerai gugat kan udah ada alasannya juga tuh. Dari A sampai Z.
Terus yang gugatan kedua adalah karena sudah mempunyai anak atau sudah dikaruniai anak, tentu anak kan kalau misalnya dikabul atau tidak dikabulkan kudu jelas dia ikut siapa itu anak. Nah ini penggugat meminta agar dikabulkan gugatannya berada dalam asuhan penggugat. Dan selain dari pengasuhan anak tersebut, penggugat minta agar biaya kehidupan anak itu dibebankan kepada tergugat. Itu tergugat harus membayar biaya penghidupan untuk anaknya. Jangan maksudnya gini, penggugat juga ngasuh, penggugat juga harus membiayai, tapi tergugat harus ikut serta untuk membiayai itu anak. Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya, ya antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Yang jelas ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan, tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu, nggak terus marah saya capek lah. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat. Ada juga yang seorang youtuber tahun depan akan cerai juga gitu. Sudah punya anak satu gitu. Ini yang youtuber ya, yang youtuber. Tak hanya titisan Nyai Ratu Kidul, anak indigo Roy Kiyoshi ternyata juga sudah sangat jelas di bulan Desember 2023 lalu telah meneropong terkait adanya gonjang-ganjing dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Menurut Roy Kiyoshi ketika itu, dirinya juga melihat adanya potensi perpisahan pada keluarga Ricis dan Ryan. Sebab ketika itu, Roy melihat prahara dalam rumah tangga mereka sedang panas-panasnya terjadi. Namun Roy tetap mendoakan agar rumah tangga Ryan dan Ricis tetap bisa bertahan dan langgeng. Untuk itu, menurut Roy Kiyoshi, baik Ria Ricis maupun Teuku Ryan harus banyak melakukan introspeksi diri di tahun 2024 agar terhindar dari perpisahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Namun jika terjadi perceraian, sebagai public figure, Roy Kiyoshi juga mengatakan bahwa dirinya pun ikut bersimpati dan bersedih. Aku lihat memang ada keretakan, tapi panasnya mungkin takutnya ada keretakan ya. Ya, moga-moga mereka moga-moga pun kalau misalnya ada berita buruk yang terjadi, saya berharap mereka baik-baik aja sebagai teman. Harus saling introspeksi diri ya untuk tahun 2024. Tapi saya pribadi, saya nggak kenal sama Ria Ricis siapa, gimana secara personal, tapi saya berharap pernikahan mereka bisa berjalan dengan baik dan lanjut. Tapi karena memang di tahun 2024 ada sedikit panas, moga-moga pihak dari Ria Ricis juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan hubungan yang bisa lebih baik lagi. Penyebab keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan telah diramalkan oleh anak indigo Roy Kiyoshi pada bulan Desember 2023. Menurut Roy Kiyoshi ketika itu akan adanya potensi yang cukup besar terkait hadirnya orang ketiga dalam prahara biduk rumah tangga Ricis dan Ryan. Namun Roy Kiyoshi menjelaskan bahwa orang ketiga yang dimaksud bukan Celia Thomas sebagaimana sempat heboh diberitakan pada jelang akhir tahun 2023 lalu. Menurut Roy Kiyoshi, relasi keduanya ketika itu hanyalah teman biasa saja. Teman apa gimana? Ya. Mungkin cuma teman kali ya, mungkin juga nanti akan berakhir juga ya, mudah-mudahan itu berita nggak simpang siur lah. Kalaupun memang jadi beneran ya aku doain semoga itu nggak mungkin seperti itu ya. Cuma saya juga nggak bisa bilang yang mana yang ada orang ketiga. Cuma memang kalau memang
udah situasinya panas ya mungkin sulit juga ya. Kalau ada keretakan ya, saya sebagai teman paling figur, saya berdoa semoga tidak terjadi apapun. Kalau memang terjadi pun saya turut simpati, saya turut bersedih juga atas keretakan. Geger, ramalan 4 peramal ini mendekati kenyataan. Konon Ria Ricis dan Teuku Ryan akan berpisah di tahun 2024. Lantas benarkah ramalan Ki Kusumo terkait ada ledakan di tahun 2024 dari keluarga Ricis dan Ryan? Terbukti pula dengan dilayangkannya gugatan cerai oleh Ria Ricis. Pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Mengupas gonjang-ganjing rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan pada bulan Desember 2023 lalu. Ternyata Ki Kusumo juga sempat meneropong bahwa adanya prahara dalam rumah tangga Ria Ricis akan semakin menajam. Hal itu terjadi karena tahun ini terlalu banyak didominasi unsur air, jadi muncul banyak masalah. Menurut Ki Kusumo ketika itu, masalah dalam rumah tangga Ricis dan Ryan juga akan berlanjut hingga ke tahun 2024. Dia meneropong akan terjadi banyaknya konflik dan akan ada ledakan emosional yang selain dipengaruhi oleh dinamika dalam hidup mereka, juga ada unsur X dari luar yang mengganggu. Gugatan cerai Ricis terhadap Ryan ke Pengadilan Agama tampaknya merupakan gonjang-ganjing internal dalam rumah tangga mereka yang akhirnya terlempar ke publik. Ya, gini, kita ngomongnya tahun sekarang dulu. Tahun sekarang ini unsurnya air banyak yang tenggelam. Jadi banyak yang bisa hidup baik, tapi kalau kebanyakan airnya yang tenggelam. Saya melihat banyak dinamika dalam kehidupan mereka, banyak gonjang-ganjing. Juga kelihatannya kalau saya lihat ada unsur X dari luar yang mengganggu. Saya juga melihat juga di tahun ini perjalanannya juga agak kurang baik ya. Banyak konflik internal yang membuat mereka seperti kadang-kadang gimana ya, jadi menutup-nutupi sesuatu lah. Di tahun depan ini juga sama, kelihatannya juga masih ada hal-hal yang berkaitan dengan gonjang-ganjing internal, dan itu memang tanpa disadari akhirnya terlempar juga ke publik. Anehnya, Ki Kusumo sendiri juga melihat adanya pihak ketiga yang hadir di antara Ria Ricis dan Teuku Ryan yang memperkeruh prahara rumah tangga mereka. Namun tak disebutkan apakah pihak ketiga itu adalah orang di luar keluarga atau bagian dari keluarga keduanya. Tak hanya itu, bahkan di tahun 2024 ini memang sudah diprediksi Ki Kusumo pasangan ini akan menemui masalah yang lebih buruk daripada tahun 2023. Ya, saya nggak mau cerita detail, tapi yang jelas ada garis dari luar yang kelihatannya mengganggu, dan itu cukup membuat semuanya menjadi kacau balau. Kalau saya lihat sih memang ada gejolak, dan gejolaknya itu sesuatu yang itu aja gitu. Jadi itu lagi masalahnya ya, dia lagi begini lagi, tapi berulang terus. Diperbaiki, jangan begini, jangan begitu, ya udah nggak begini, nggak begitu, lagi begitu lagi, itu berulang-ulang, akhirnya panjang ceritanya. Akhirnya selalu dampaknya itu pada kehidupan kedepannya kalau itu nggak segera diberikan sebuah standarisasi penyelesaian ketenangan dengan jelas, ya itu kan jadi masalah besar seperti letupan nantinya. Tanda-tanda bisa muncul dari berbagai hal, bahkan tanda-tanda itu juga bisa kelihatan dari tampilan-tampilan di publik. Manakala kebersamaan itu berkurang, manakala gambar-gambar, foto-foto kebersamaan, kegembiraan di masyarakat itu juga berkurang, itu pasti menggambarkan sebuah peristiwa di dalam yang tidak terceritakan. Jadi seperti kadang-kadang seperti api dalam sekam, di luarnya sepertinya nggak ada apa-apa, padahal dalamnya itu nyala, ada sesuatu yang kurang.
Geger Kikusumo telah mengungkap akan ada letupan di rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan di tahun 2024. Lantas seperti apa pula hasil peneropongan ahli tarot di awal tahun ini soal adanya hasutan dari pihak ketiga yang ikut memanaskan prahara rumah tangga Ricis dan Ryan? Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ramalkan perceraian rumah tangga Ria Ricis bukan hanya Roy Kiyoshi dan Kikusumo. Ahli tarot di awal bulan Januari 2024 telah meneropong adanya pengaruh hasutan dari pihak ketiga yang menyebabkan salah satu dari pasangan ini, Ria Ricis dan Teuku Ryan, memutuskan untuk menyudahi biduk rumah tangga mereka. Hasutan itu manjur sebab didukung kondisi rumah tangga mereka ketika itu sedang tidak baik-baik saja. Kabarnya, ampuhnya hasutan dari pihak ketiga tersebut membuat nasib rumah tangga Ricis dan Ryan konon akan menuai ujung perceraian. Karena ada pengaruh juga dari toxic person ya. Ada mungkin hasutan dari pihak-pihak tertentu. Ada yang ingin mencampuri ya. Ada yang pengen intervensi dengan niat tidak baik. Di antara pasangan suami istri itu ada. Dan efeknya adalah broken hearted. Bisa berujung pada perpisahan. Sangat disayangkan ya kalau itu sampai terjadi. Jadi jangan sampai egoisme, keakuan masing-masing pihak itu mendominasi. Karena nanti kita dan kaminya akan hilang kalau hanya keakuannya aja yang mendominasi. Oke? Dan ada pihak kedua ya, pihak ketiga maaf. Akan ada pihak ketiga. Pihak laki-laki akan hengkang. Dan dia kayaknya nggak peduli ya dengan masalah gona gini. Apalagi dengan rumah. Dia akan pergi dan dia akan melepaskan rumah itu. Karena dia perhitungannya sebagai laki-laki, dia masih lebih enteng ya tanda kutip. Kalau harus berpisah, harus mulai lagi dari nol, nggak gitu masalah ya laki-laki gitu lebih kuat ya. Tapi dia merasa oke, saya menyerahkan untuk istri dan anak saya. Demi anak lah. Ya itu bisa terjadi ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.